Dinas Pariwisata. Di daerah Menanggal. Tracking Pak, track recordnya panjenengan, bahwasannya panjenengan menerima suap, ya Pak ya. Pak Tabrani, ya. Kami selalu menghargai seluruh pejabat yang ada bukan di Jawa Timur, Pak. Perlu Bapak Tabrani tahu, Pak ya. Aliansi Madura Indonesia ini satu-satunya organisasi yang diundang ke Mabes Polri oleh Satgas Tipikor Mabes Polri. Dijadikan sumber terkait dengan apa? Pendapatan negara di bidang cukai. Akan kami bongkar, Pak. Camkan Pak Tabrani ya. Camkan itu. Musuh kami bukan Satpol PP Provinsi Jawa Timur, tapi kamu Pak Tabrani ya. Saya tracking kamu sebelum menjabat jabatan ini. Kamu menjabat apa? Camkan. Besok saya antar surat pemberitahuan demo 1 bulan penuh. Camkan itu. Sampai kamu dimundurkan dari jabatanmu dari Satpol PP. Sepakat rekan-rekan? Sepakat. Ya Pak Tabrani, kita bukan nak potong regel lemes. Kita bukan nak potong regel lemes. Saya masuk karena saya sudah koordinasi dengan pimpinan kamu. Tapi kamu kok sok-sokan. Pecat. Pimpinan kamu saja menghargai kita. Kok kamu seakan-akan baru kepala bidang. Gayanya seperti itu. Camkan itu ya. Kami usik, kami buktikan ya. Ingat, jangan main-main dengan Aliansi Madura Indonesia, Pak ya. Kalau cuma sampean, saya tahu. Sampean namanya siapa, titelnya siapa, alamatnya saya tahu. Ingat, saya demo di rumah kalian nanti ya. Saya demo di rumah kamu. Camkan itu. Saya bongkar siapa oknum-oknum yang membekengi rokok ilegal di Jawa Timur. Camkan itu ya. Camkan. Bergeser. Siap. Temuan yang dilakukan ataupun yang ditemukan oleh Aliansi Madura Indonesia terkait di mana ada dugaan perihal masalah perizinan yang ada di Jawa Timur maupun yang ada di kota Surabaya ini Bapak Ibu sekalian, sehingga distribusi ataupun pajak yang dilakukan oleh pengusaha menengah ke atas itu tidak melakukan pajak terhadap negara maupun provinsi Jawa Timur ini Bapak Ibu sekalian. Sehingga ini harus menjadi atensi kita bersama bahwa Jawa Timur. Kami sekarang ada di Satpol PP Provinsi di Jalan Jagir, Wonokromo. Yang ada di kota Surabaya atau yang ada di Jawa Timur harus mempunyai regulasi ataupun SOP sehingga kita teman-teman melakukan ataupun masuk di diskotik itu ketika mabuk berat harus diantarkan ataupun melakukan pembinaan. Kerong biaya saya tahu semua, tapi kadang pura-pura tidak tahu. Ya, betul. Kadang pura-pura budek. Oh, betul. Kadang pura-pura tuli. Betul. Kadang pura-pura buta. Betul. Mata hati dan mata batinnya Bapak tidak bergerak. Betul. Tidak terbentuk untuk menegakkan kebenaran, untuk memerangi kemungkaran. Kerong kok biaya padi. Hajar padi. Ayat-ayatnya kerong kok. Tegas daripada kita. Oh, kerong biaya teh. Malu Bapak. Iya padi. Aliansi Madura Indonesia lebih tegas dari kalian semua yang ada di dalam ini. Betul. Malu Bapak. Kita sebagai warga atau masyarakat Surabaya tegas untuk memerangi kezaliman, tegas untuk melawan kemungkaran. Tapi Bapak nyatanya yang ditugaskan untuk menegakkan semua itu menonton pengecut. Betul. Coba. Padahal hadisnya bensin bakar. Kami pimpinan Satpol PP Provinsi Jawa Timur harus dipecat. Tabrone.
Perlu kami sampaikan kepada seluruh rakyat Jawa Timur, warga Surabaya khususnya. Ya, Satpol PP sedang tidak baik-baik saja. Kita bongkar gobloknya. Banyak yang korupsi. Oknum-oknum yang membekeli peredaran rokok ilegal di Jawa Timur. Kita bongkar ya. Siapa saja yang membekeli diskotik yang tidak memiliki izin. Ayo. Kita nyatakan siap perang dengan kamu. Camkan itu ya. Siap perang. Sudah maaf. Lek wong Surabaya itu Pak, apalagi katanya orang Madura, cukup 1 kali berembuk eksekusi. Ya, karena khususnya di Surabaya ini bukan tempat para penjilat dan para penjilat. Ya, Gema takbir Bung Tomo Pak, digaungkan di kota Surabaya, meluas di seluruh Indonesia. Jadi kalau saya mau menyampaikan terus menerus, seharusnya kami tidak harus menyampaikan. Kami cuma menagih komitmen Bapak yang pada saat itu yang saya ingat. Ada perempuan juga yang tulis di belakang itu. Saya sampaikan dulu. Ya, saya nggak mau penjelasan. Bapak tadi sudah mewakili, di luar Bapak sudah dengar. Saya mau tanya, tindak lanjut aksi demo pertama kali sebelum bulan puasa apa yang sudah Bapak lakukan? Jawab dulu. Kalau kami berkoordinasi itu sudah, jadi dengan Satpol PP itu memang kerjaan kami, artinya berkoordinasi. Tapi perlu dipahami ya. Persoalan yang kami demo pada bulan 12 tahun 2024 kemarin, kami sudah ke sini. Ada beberapa temuan-temuan yang di lapangan terkait hal masalah RHU, sehingga ini kami menagih komitmen dan integritas dari DPMPTSP, sehingga ini kita harus sampai kapanpun kita akan kawal, berapapun hari, berapapun tahun, berapapun bulan, kami tetap akan kawal persoalan-persoalan yang terkait di hal masalah perizinan. Kenapa kami harus kawal? Yang pertama, berdasarkan temuan kami Pak, ada beberapa hal yang kami temukan, terutama di stesen 360 dan juga top 10 yang ini kantor dan juga banyak lah Valhalla JW sekarang jadi berubah sekarang menjadi Royal KTV. Yang kami duga, bukan kami duga lagi, tapi itu penyampaian dari Dinas Dishub Provinsi Jawa Timur bahwa di sana tidak punya izin. Berdasarkan yang kami dulu tahun 2024 bulan 12 di sini juga mengamini bahwa tidak punya izin, sehingga kami akan tetap akan kami gonggongin persoalan-persoalan yang ada di kota Surabaya. Bahwa di kota Surabaya ketika sudah menjamur Bapak, ini ketika teman-teman ke sana menikmati hiburan malam, ketika dia pulang 2 hari yang lalu ada sebuah fenomena di depan TP berkat dari mabuk-mabukan dia nabrak. Ini kan yang menjadi korban itu adalah masyarakat yang ada di kota Surabaya maupun Jawa Timur, sehingga yang menjadi atensi ataupun faktor utama adalah DPMPTSP. Kenapa? Itu loh benar-benar tidak punya izin, kenapa kok masih tetap dioperasionalkan? Apakah, mohon maaf, apakah betul ada aliran dana terhadap DPMPTSP? Kami menduga seperti itu. Kenapa kok tidak bisa menutup? Apakah cuma hanya masyarakat kecil saja yang ditutup oleh dinas-dinas terkait yang ada di kota Surabaya maupun Provinsi Jawa Timur? Apakah ketika sudah viral, contoh perihal masalah kasus Diana kemarin, ketika sudah viral, dinas DPMPTSP tentang petinting ke sini kepada kami sudah bergerak segala macam. Itu yang kami sayangkan. Ketika ada RHU di kota Surabaya maupun Jawa Timur ini legal, sudah berkontribusi terhadap kota Surabaya maupun Jawa Timur, siapa yang diuntungkan? Kita sebagai masyarakat kota Surabaya maupun Jawa Timur. Kami menikmati hasil dari kontribusi maupun pajak dari mereka. Ketika mereka tidak pajak terhadap Jawa Timur, siapa yang dirugikan? Kami merasa dirugikan. Ayo sama-sama kawal. Kalau tidak berani, ayo kita tukar baju semuanya. Kami berikan
wewenang ataupun berikan semacam mandat lah dari DPMPTSP, kami akan tutup semuanya di perihal masalah RHU. Apakah kalian tidak berani? Apakah kami yang tidak digaji oleh pemerintahan maupun dari negara, kami tetap kawal? Begitu Pak, ayo sama-sama kita kawal siapapun ataupun siapa yang tidak berizin di kota Surabaya berani yang melakukan bangkit terhadap Satpol PP Provinsi Jawa Timur. Apakah tidak berani sampai saat ini? Sudah 5 bulan lebih sampai hari ini DPMPTSP tidak melakukan gerakan. Ketika sudah ada gerakan yang seharusnya kami jempol terhadap DPMPTSP, sampai hari ini tidak ada kerjaan dari DPMPTSP. Ketika ada laporan dari masyarakat Jawa Timur, masyarakat Kota Surabaya, khususnya dari Aliansi Madura Indonesia, tidak ada gerakan dari DPMPTSP. Apa ciut? Apa aliran dana dari RHU itu sudah mengalir? Itu apa? Harus jago bawaan di Surabaya. Apakah harus ada gerakan dari masyarakat Kota Surabaya? Kami tetap akan kawal Pak. Siap bahkan demo di sini Pak. Kalau tidak ada gerakan dari DPMPTSP, ayo harus berani. Kajian-kajian hukumnya seperti apa? Langsung melakukan bangkit terhadap Satpol PP. Tidak berani. Jangan sampai statement dari masyarakat Kota Surabaya, statement dari kita ini, DPMPTSP ini ciut, tidak punya integritas. Kalian dikasih mandat oleh gubernur, itu harus mempunyai integritas. Ketika ada temuan dari masyarakat, ada laporan dari masyarakat, bahkan diamini oleh Disbudpar dan juga di sini tidak punya izin. Kenapa kok sampai hari ini tidak punya izin? Kok tidak ditutup? Kenapa saya harus kayak gini Pak? Beneran untuk meluapkan Pak, betul. Saya kami berkomitmen Pak, kami akan tetap demo setiap minggu di sini Pak. Biar masyarakat Kota Surabaya, masyarakat Jawa Timur itu tahu bahwa kinerja dari DPMPTSP, terutama kepala dinasnya yang perempuan itu tidak bakal berani menemui kami Pak. Apalagi kadisnya siapapun itu yang punya wewenang, tidak berani menemui kami. Kok mereka jadi jabatan cuma hanya melalui orang-orang dalam? Ayo temui kami. Mohon maaf ya kami disitu untuk frontal seperti ini karena kami sebagai masyarakat Kota Surabaya, masyarakat Jawa Timur kecewa terhadap DPMPTSP, kecewa berat. Tetap kami nanti akan menyampaikan pendapat di gedung gubernur, nanti Satpol PP Disbudpar Provinsi Jawa Timur bahwa kinerja DPMPTSP per hari ini ciut, tidak punya kerjaan. Begitu tuh, karena meluapkan emosi. Sudah ada catat. Ya kan? Orang Jawa Timur itu pantang untuk berbelit-belit bahasanya. Ya, Bapak sebelum kami serahkan data ke Bapak kan sudah punya datanya. Ingatkah? Atau saya putar biar Pak Polisi semuanya tahu apa percakapan pada saat audiensi disaksikan oleh teman-teman Polrestabes Surabaya. Kalau Bapak ini nggak ada pada saat itu, ya kan? Ya, Bapak, cuman kami itu kan data kami kan data yang diperoleh dari dinas. Iya kan? Nggak mungkin Pak AMI Aliansi Madura Indonesia itu datang ke diskotik satu persatu mendata kamu punya izin. Oh ini kusopole. Logis nggak apa yang saya sampaikan? Jadi data yang saya sajikan ke Bapak itu adalah data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Berarti kan Bapak tahu nih, kenapa ketika baru di demo baru gerak. Inilah kebiasaan pejabat atau pegawai di Indonesia Pak. Coba sekali-sekali melancong, jangan ke Bali saja Pak, melancong ke Cina, tapi bukan untuk hiburan, tapi bagaimana mereka itu bisa seperti itu menjadi negara maju, menjadi negara adidaya yang bisa mengalahkan USA. Bangun mindset itu. Kalau Bapak datang mencatat kayak tukang cicil, ngerti? Kayak Bang Mekar. Jadi tuntutan yang sekarang sama tuntutan yang kemarin itu sama. Data yang kami sajikan ke Bapak adalah data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Ya, diskotik mana, itu bukan data dari AMI Pak. Itu data dari Dinas Pariwisata yang bisa kami dapatkan. Karena CCTV kami Pak di masing-masing dinas itu buatan Tuhan. Kalau buatan manusia bisa diedit, dicepat, dikurangi, ditambah. Tapi kalau buatan Allah, enggak Pak. Karena tidak semua di kantor Bapak ini orang yang mau berbohong, karena mereka masih punya iman. Ya, jadi janganlah setiap kami demo catat dikekno, kayak Bang Mekar sampai tahu. Tukang cecil itu loh, Bang Tetel. Bang Tetel. Ya.
Sekarang yang logis-logis. Bapak pada saat itu saksi kalau beliau menjawab, karena beliau nggak ada. Ya, kepala bidang sama bapak ya, muatat semua ya. Ingat nggak di meja depan di video? Ingat nggak di samping itu ada teman-teman Intel Polrestabes? Ingat? Kalau nggak ingat saya putar videonya supaya nggak amnesia. Ya. Lali ya, lali dah. Konkret. Jadi gini Pak. Pak, apa yang sudah Bapak lakukan terkait masalah data sekian banyak sekian ratus? Simple. Saya sudah melakukan salah satu misalnya station sudah punya izin, Valhalla sudah punya izin. Nah, tinggal saya yang lain kapan Pak? Nah, jawab sekarang. Ini saya wakili. Ya, yang lain kapan? Ini kan berproses Pak nanti. Hah? Bapak tahunya data itu. Tangannya gemeter tangannya. Kamu ngejarin wong Surabaya. Tangannya gemeter tangannya. Data itu kan dari Bapak. Kenapa harus menunggu proses Bapak dengan proses Bapak? Tangannya gemeter tangannya. Ya. Bapak ini mengiyakan pendapatan daerah ini dipelorotin. Awas logo rek mikir Pak. Coba Bapak kerja. Maka PAD akan bertambah dengan leletnya kerjanya. Bisa nggak memberikan kontribusi Bapak ke PAD? Kita jangan mengkaji fokus terkait ini. Kita kaji dari dampak positifnya, kita kaji dari dampak negatifnya. Itu seorang pejabat. Kalau cuman, aduh Pak, nanti saya tulis, saya berikan ke pimpinan, ke Ibu Kadis, saya punya nomor Ibu Kadis sampean. Hah? Gemeter tangannya ini. Makanya saya doakan semoga sehat selalu. Palangku. Ya kan? Nah, iya, mengaminkan. Bagus, anak buah yang baik ini. Bagus. Jadi maksud saya, Bapak kan punya data banyak. Ayo biar nggak lama-lama kasihan ke polisi. Data itu banyak. Bapak, saya mengapresiasi dengan kerja Bapak. Station sudah punya, ya. Valhalla sudah punya. Kami tahu dari mana? DPM PT SP yang menyampaikan tadi ke kami. Ini bisa ono kantor. Make. Lah, ya. Pakai mic. Baru dieleno koordinasi. Pantas Indonesia nggak bisa jadi negara berkembang. Jangan maju, jangan mimpi. Kenapa? Pelayannya seperti ini. Makanya kan saya bilang, ayo berinovasi, buat suatu gagasan. Saya kasih cerita sedikit, ya, supaya Bapak nanti ke ruangannya berpikir, ya. Kita yakin kita ini sama-sama terdidik dan berpendidikan. Sampai tahu Cina? Cina tahu kan? Negara Cina, RRC. Dulu siapa sih nggak kenal Cina adalah negara terpadat penduduknya di dunia nomor 1, negara termiskin di dunia nomor 1, negara terkorup di dunia nomor 1. Tapi kenapa dia bisa maju menjadi negara maju yang mengalahkan negara adidaya Amerika? Kenapa? Karena pejabatnya mempunyai kesadaran yang tinggi. Untuk apa? Menyelamatkan harga diri, marwah bangsa dan negara yang kita cintai. Coba sampai ke sana, ya. Coba, jadi jangan berwawasan hanya kerdil. Saya orang Indonesia, tapi saya harus bermental seperti mereka orang Eropa, seperti mereka orang Amerika Latin. Betul. Saya boleh disebut sebagai orang ASEAN, tapi ilmu saya tidak kalah dengan orang Eropa. Tidak kalah dengan orang Asia. Ayo maju. Kalau baru di demo tak koordinasikan. Loh, mereka di demo. Kok anak AC nang kantore. Sahabat apa? Hah? Turun aja, Pak. Bisa jadi. Pak. Harus diaudit ya. Diaudit, Kita nanti Pak. minta Pemsus ke apa? Ke Kejati. Di Pemsus ini anggaran di sini. Ya, pemeriksaan khusus. Kantore adem. Sampean tahu nggak? Ada yang mengadu ke kami. Diskotik sudah kecil, ngurus perizinan miras. Kamet tuh bos. Kamet tuh sampai saiki.